Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, dokter, SPDV, anggota biasa, anggota muda, dan dokter semuanya. Izinkan saya mem-share masalah pengalaman ethical issue in preventing and managing STI. Untuk itu, saya sangat berterima kasih kepada Ketua PC Surabaya dan Ketua ID Surabaya yang memberi kesempatan saya untuk men-share masalah pengalaman ataupun isu-isu terkait etik yang terkait dengan STD atau STI. Nomor satu yang harus kita ingat bahwa dalam menjalankan praktek kedokteran, termasuk di dalamnya dermatologi dan venerologi, dan masalah venerologi itu juga termasuk kompetensi dokter umum, di dalamnya banyak venerologinya juga, penata gonore sebagai contoh, itu dokter umum harus bisa melakukan. Baik, kemudian ada masalah untuk gonori non komplikasi itu harus bisa menangani dan sebagainya. Nah, dalam hal penata laksanaan kasus-kasus venerologi yang kita bicarakan siang ini, seorang dokter akan selalu terikat dengan nilai kode etik kedokteran, di mana ID sudah memberikan guidance-nya tahun 2012, dan kaidah-kaidah pasien safety. Ini adalah prinsip utama dari berbagai masalah ethical, yaitu adanya autonomi, kemudian beneficent, biasa dijadikan satu dengan non-malefficient, dan justice. Apa itu artinya masing-masing? Di dalam pasal autonomi yang penting itu adalah bahwa kita sangat menghargai hak daripada pasien untuk menentukan pilihannya berdasarkan agama atau tradisi yang dianut. Itu betul-betul kita harus hargai haknya pasien. Beneficent itu adalah bahwa apa yang kita lakukan itu harus betul-betul promote good. Jadi memang harus bagus. Out to prevent and remove evil. Jadi ini yang harus kita ke prinsip beneficent. Non maleficient itu kebalikannya, ya. Bahwa kita harus mencegah apa yang kita lakukan itu mencederai baik fisik maupun psikis penderita. Yang terakhir ada justice. Jadi justice itu harus kita melakukan pasien itu semuanya sama dan fair, tidak melihat latar belakang agama, suku, ras, dan lain-lain sebagainya. Ya. Penjabarannya konsep autonomi itu adalah bahwa yang penting di sini adalah, karena waktunya memang sangat terbatas, bahwa kita harus melindungi informasi yang bersifat rahasia. Nah ini, protect confidential information. Ini yang penting yang sering kita lupakan dalam melakukan penataran terhadap STI. Tapi untuk itu ada khusus memang yang harus kita lakukan menghadapi pasien-pasien STI. Dan yang kedua adalah menghormati hak pribadi orang lain atau respect the privacy of others. Itu juga penting. Karena kita selalu terbawa situasi dalam hal mentata laksana pensiun STI itu mungkin tidak kita ucapkan secara lisan, tapi tampak pada raut muka kita. Itu harus kita hindari. Memang dokter yang ahli itu betulnya harus bukan empati, bukan simpati, kita empati, menyekat emosi supaya tidak kelihatan pada muka kita. Ini yang harus kita latih ya, untuk supaya apa tujuannya, karena memang ya supaya proses transfer knowledge dan kemudian saran pengobatannya itu bisa ditimbang oleh pasien secara objektif. Ya. Yang berikutnya adalah mungkin mendapat persetujuan untuk melakukan apapun juga terhadap pasien. Jadi tindakan apapun, termasuk obat dan sebagainya. Jadi, dan yang terakhir, otonomi itu adalah kita menyadari hak pasien terhadap dirinya, tetapi kita membantu pasien itu membuat keputusan yang penting. Jadi dalam hal pengobatan sebagai contoh, ini yang harus kita bantu, kita dorong. Itu adalah prinsip-prinsip autonomi. Nah, yang penting dalam hal ini adalah adanya prinsip kerahasiaan yang kaitannya dengan etika dan pasien safety. Artinya apa? Bahwa semua informasi pasien yang dapat diidentifikasi, baik tertulis, terkomputerasi, gitu, kita sudah sering mengenai IMR sebagai e-medical report, ya. Kemudian direkam secara visual atau audio, atau hanya disimpan dalam rekam medis dan catatan tenaga kesehatan profesional, merupakan kewajiban daripada tenaga medis itu untuk menjaga kerahasiaannya. Mengapa perlu ada kewajiban kerahasiaan? Karena nomor satu yang penting bahwa dalam menatang pasien, masalah trust.
kepercayaan itu adalah tulang punggung dari hubungan antara pasien dan pelaksana kesehatan, provider. Ini yang penting harus dijaga terus, masalah trust. Baik secara individu ataupun komunitas, ini yang harus kita jaga terus. Marwahnya dokter di sana. Kemudian juga tujuannya pemberian trust itu adalah juga pasien dapat memberikan informasi rahasia tentang kesehatan mereka kepada dokternya. Nah, ini yang kemudian harus kita rangsang terus atau kita stimulasi terus, karena apalagi terkait dengan STI itu tentu menyangkut masalah genital, menyangkut masalah hubungan seksual. Itu adalah suatu rahasia yang sangat individual yang tidak selayaknya untuk kemudian disebarluaskan. Dan yang tiga itu adalah pasien didorong untuk mencari pengobatan yang sesuai. Dan tentunya mereka akan berbagi informasi dengan tenaga kesehatan. Nah, ini terkait STI juga penting sekali, karena expose pada genital untuk pemeriksaan itu juga tidak semua kepercayaan atau tradisi memperbolehkan. Nah, kalau pasien menolak pengobatan, tentunya kita menyarankan untuk mencari pengobatan yang appropriate atau sesuai kepada pasien kita. Nah, sekarang apa saja termasuk hak confidentiality untuk pasien? Nomor satu, riwayat kesehatan. Itu kondisi fisik atau mental pasien di masa lalu, sekarang atau masa depan harus kita jaga. Informasi klinis apapun tentang diagnosis ataupun pengobatan pasien, gambaran foto, video, rekaman audio atau gambaran kondisi pasien. Ini memang jadi masalah di rumah sakit pendidikan, tetapi tentunya ada informed consent yang melepaskan hak pasien terhadap itu. Tentunya ada informed consent untuk penyebaran gambar dan sebagainya. Kemudian juga yang termasuk hak kerahasiaan pasien itu ada dokter yang pasien kunjungi, kapan dan klinik apa yang dikunjungi pasien. Hal lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, atau pembayaran di masa lalu, sekarang, atau masa depan untuk perawatan kesehatan pasien. Ini adalah hak-hak confidentiality yang ada di pasien. Prinsip berikutnya ada beneficent. Beneficent itu memandang pasien atau untuk tindakan itu tidak kita lakukan yang menguntungkan dari seorang dokter, ya. Kemudian mengusahakan agar kebaikan atau manfaat lebih banyak dibandingkan suatu keburukan. Kadang-kadang prinsip beneficent itu suatu dilema bagi seorang dokter, karena tiap tindakan selalu ada efek samping, dalam tanda petik itu adalah keburukan untuk pasien. Tentunya tidak ada tindakan yang bebas efek samping, tetapi seorang dokter berkewajiban untuk melakukan tata pengobatan itu kebaikannya jauh lebih banyak dibandingkan keburukannya atau resiko efek samping. Dan juga kita harus memaksimalkan hak pasien secara keseluruhan dan menetapkan golden rule principle. Jadi melakukan hal yang baik sebagaimana orang lain yang kita inginkan. Konsep berikutnya normal efficiency, itu menolong pasien secara emergensi dia jelas pada tiap pasien, meskipun lihat situasi dan kondisi, mengobati pasien yang luka, tidak membunuh pasien, karena seorang dokter sangat menghormati kehidupan masih sejak awal, ya. Berikutnya tidak memandang pasien secara objek, tidak memandang pasien secara objek, manfaat pasien lebih banyak dari kerugian dokter, ya. Itu harus kita usahakan, tidak memandang pasien secara kelalaian dan tidak melakukan white collar crime. Saya dokter itu biasanya kelihatan ya dalam tanda petik itu adalah suatu kejadian yang canggih, ya, kadang-kadang pembuktiannya agak susah dan ini disebut sebagai white collar crime. Ini yang harus kita lakukan. Jadi memang sering itu adalah kita gali masalah intentionnya, niatnya untuk menolong pasien. Justice, TPS terakhir itu memperlakukan segala sesuatu secara universal dan memperlakukan semua pasien dengan sama, tidak membedakan berdasarkan status sosial dan sebagainya. Dan kita sangat menghargai hak sehat pasien dan menghargai hak hukum pasien. Nah, ini yang harus kita lakukan pada efek justice. Nah, sekarang bagaimana? Ini ada prinsip-prinsip dasar bioetika, adanya suatu otonom, maleficent, non-beneficent, kemudian juga justice. Bagaimana prinsip itu dapat diterapkan dalam menangani ethical issue di dalam kasus IMS, karena kasus IMS sangat kental dengan ethical issue. Ada beberapa pelaporan dari jurnal 2017, ya, bahwa kita sangat menjaga masalah confidentiality itu sangat penting sekali, baik secara individu maupun secara community, di mana kesimpulannya dari jurnal ini, ya, Morbidity and Mortality Weekly Report tahun 2017, bahwa kaum muda itu banyak yang tidak mencari pertolongan kepada petugas profesional karena
kemudian tidak mencari pertolongan pada masalah-masalah yang terkait dengan seksual reproduktif. Ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena mereka mencurigai atau mensinyalir masalah kerahasiaan ini, ya. Termasuk di dalamnya ini yang perlu harus kita waspadai adalah ketakutannya bahwa pasien itu informasinya ini diberikan kepada orang tuanya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Tentunya ini akan sangat merupakan suatu isu yang sangat sensitif, apalagi terkait masalah STI pada remaja. Ini yang harus kita, apa yang dapat kita lakukan pada saat menata laksana atau melakukan penyuluhan kepada pasien ini, bahwa kita harus melakukan pasien-pasien yang menghadapi masalah STI itu anamnese atau penggalian informasinya harus dilakukan secara terpisah, tidak didampingi oleh orang tuanya. Ini kesimpulan daripada, bukan kami yang tapi ini kesimpulan dari jurnal ini. Jadi masalah confidential isu pada IMS itu luar biasa, ya. Ini juga masalahnya bahwa bila menghadapi masalah demikian, ini publikasi tahun 2019, ini memang dirasakan bahwa yang terakhir ini, saya tidak bisa berpanjang-panjang, bahwa kontak tracing itu perlu dilakukan pada saat IMS, itu memang perlu sekali. Jadi seksual kontak tentunya penyakit ini harus ada aktivitas seksual laki dan perempuan, sehingga kontak tracing itu harus kita lakukan. Jadi itu harus dilakukan dengan cara tetap menghargai individu pasien, ya. Dan ini memang membutuhkan pelatihan. Ini yang harus kita lakukan bagi teman-teman sejawat yang banyak menghadapi pasien kondisi IMS. Ini tentunya kita harus mengimprove diri kita untuk melakukan pelatihan terhadap bagaimana penataan IMS untuk menghadapi masalah-masalah etik. Dan Perdoski ini sudah melakukan kepada anggotanya. Dr. Afif tahu itu dari IMF. Jadi kesini juga dari National Institute of Mental Health, ya, NIMH, ya, itu dari USA, itu isu-isu terkait dengan IMS atau penyakit HIV STD itu adalah masalah confidentiality. Kemudian juga partner notification. Ini tidak mudah, kenapa? Karena terkait ke masalah hubungan seksual. Tidak semua budaya yang memudahkan untuk menceritakan masalah partner notification-nya. Kemudian juga informed consent. Sehingga dengan demikian, seperti saya tadi juga, bahwa pada tenaga-tenaga yang sering menangani masalah IMS itu harus melakukan pelatihan yang bagaimana kita bisa menjaga confidentiality pasiennya ini. Ini yang harus kita lakukan. Memang ini saya rasakan memang sangat penting sekali. Cuma kemarin kita masih menghadapi isu COVID-19 ini berhenti pelatihannya. Tapi berikutnya nanti coba kita petakan, karena mana puskesmas ataupun pelayanan kesehatan yang banyak menangani masalah STI, HIV, dan stafnya juga harus kita training untuk bagaimana menjaga confidentiality. Nah, ini saya usulkan kepada PC ID Surabaya tentunya, ya, sebagai kota besar. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Masalahnya adalah SI surveillance itu sangat penting dalam upaya mengurangi angka HIV, ya. Jadi ini yang kemudian ada guidingnya dari UNAIDS, ya, untuk masalah surveillance, karena kita melakukan surveillance untuk penyakit yang dianggap sebagai stigmatized. Ini juga memang ada teknik-tekniknya, ya. Ini juga masalahnya dari jurnal dari tahun 2019, ya, ini bahwa kita harus melakukan training tenaga kita yang terkait dengan itu, bukan hanya dokternya, perawatnya juga, untuk melakukan training untuk staf kita sendiri, ya, untuk meningkatkan pengetahuannya bagaimana menjaga confidentiality yang merupakan faktor utama dalam penataan pasien IMS. Jadi bukannya dokternya saja, perawatnya juga. Karena sering kita jumpai juga dokternya sudah menjaga, dan ini perawatannya keceplosan, ya, menanyakan kepada pasiennya, sehingga mungkin pada hasil pasiennya merasa menyekat mukanya,
tidak menampakkan, tetapi dalam hati dia merasa sangat terluka. Ini harus kita hati-hati. Ini yang menyebabkan suatu proses penetalaksanaan masalah IMS juga menjadi sangat sulit. Ini sebagai gambaran, saya mengambil suatu contoh gambar bagaimana seorang profesional bekerja. Ya, ini ada juru foto, dia melihat suatu kasus di Afrika, dia menunjukkan negaranya, di mana terjadi kelaparan, di mana ada suatu anak yang sangat menderita kelaparan, dan ini sudah ditunggu oleh burung yang memakan bangkai. Ya, jadi burung ini sudah sensitif bahwa anaknya akan meninggal. Dan momen ini difoto oleh seorang juru foto, ya, dari Jamal nggak salah. Dan ini kemudian diedarkan seluruh dunia. Apa yang terjadi? Juru fotonya dikecam oleh seluruh dunia bahwa kenapa pada saat dia tidak mengambil foto, tidak menyelamatkan anaknya. Tapi juru foto mengatakan bahwa saya profesional dalam bidangnya dan saya hanya mengambil momennya. Dan itu sangat melanggar hak asasi manusia. Dari seorang dokter juga kita harus berkonsentrasi untuk menyelamatkan anaknya. Saya tidak menyatakan bahwa sekitarnya seperti burung nasar pemakan bangkai, tapi intens kita itu adalah bagaimana menyelamatkan anaknya, itu adalah suatu prioritas utama kita, ya. Nah, jadi anak itu kita sebut sebagai objek yang menderita pasien HIV. Ini yang mungkin dapat kita belajar dari kasus ini. Jadi memang sudah bergeser, profesional itu bukan hanya melakukan tindakan profesional, tapi kita hadapi profesional dari seorang manusia. Nomor satu, kita harus menyelamatkan pasien kita, termasuk kalau pasien kita itu anak atau penderita IMS atau anak yang menderita penyakit IMS. Ini pesan yang ingin saya sampaikan. Tapi masalahnya memang beban kita kadang-kadang terlalu berat seperti gambar ini. Sepeda motor ini scan. Jadi kita sebagai sopir kadang-kadang sangat terganggu dengan beban yang berat. Sehingga direction-nya kadang-kadang sering teralihkan. Ini sebagai suatu suatu perumpamaan, deduksi. Tapi intinya kadang-kadang dalam menghadapi masalah-masalah HIV atau pasien IMS ini, kita membutuhkan konsentrasi dan bersama-sama. Kita hadapi pasien IMS bukan secara individu, tapi bagaimana kelompok, dan kita harus selalu meningkatkan pengetahuan kita dengan menghadiri webinar seperti ini, yang terkait dengan masalah knowledge, ya, badan kita, dan juga yang terkait dengan masalah ethical. Itu tidak boleh kita lupakan, ya, terutama pasien-pasien IMS kita. Jadi ada pergeseran luar biasa di sini. Ini sebagai slide saya terakhir, sebagai takeaway message-nya adalah nomor satu, dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya seorang dokter itu betul-betul harus menerapkan kode etik kedokteran dalam praktek sehari-hari. Nomor dua, pada saat menghadapi kasus MS ini adalah sangat sensitif, ya. Dan ini harus betul kita sadari bahwa kita membutuhkan training berkelanjutan untuk staf, diri kita, dan skills kita dalam melakukan suatu edukasi. Pada kasus IMS terkait etik, confidentiality itu sangat penting. Jadi harus hati-hati kita dalam menata laksanai, bukan hanya pada saat kita ke pasien, tapi juga setelah itu, ya, dalam penanganan kasus IMS. Cuma memang kita harus melihat secara individu dan secara komunitas, ini harus kita jaga keseimbangannya. Penerapan prinsip bioetika dalam kasus IMS itu kita harapkan menjamin pasien mendapatkan best treatment terbaik, tetapi dengan tetap menghargai dignity pasien, atau human right dari pasien. Ini aja yang dapat saya berikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Melisa. Terima kasih, Dok.